kan. Mhm Kenapa? mhm Dia kan karena melihat gitu loh, karena kan mhm. semua itu yang namanya orang berbisnis, itu kan based on data. When you said over and over about, mmm, solidaritas ya. Dengan keadaan sekarang ya, keadaan real sekarang, seoptimis apa Kakak Indonesia Emas 2045 itu terwujud? Jadi kalau misalkan kita tarik lagi ke masalah yang, Awal ke SM topik? tadi gitu ya, Mhm, kayak gitu ya, silakan Kak. untuk Indonesia, Mhm itu ini sih menurut Kak Givari, kita sangat-sangat bisa melakukan apa yang dilakukan mhm oleh, si Korea gitu kan. mhm Kenapa? mhm Dia kan karena melihat gitu loh, karena kan mhm. semua itu yang namanya orang berbisnis, itu kan based on data, ada Iya, datanya gitu kan real, mhm dan mereka harus observe. Mereka tuh harus mhm. selalu melakukan terus penelitian, dia Iya, bikin observasi segala macam. Kenapa perusahaan Indonesia tuh nggak melihat itu gitu? Maksudnya kalau mhm misalkan kita tahu nih, oh ternyata di Brazil gitu kan kebudayaan mhm Jepangnya kental gitu kan, kayak mhm gitu. Akhirnya mhm sama orang Jepang dilirik gitu, bahkan orang Jepang mhm. jadi suka kaget, kok orang Brazil bisa-bisanya ngomong pakai bahasa Jepang kayak gitu. Nah, Aha. Indonesia mungkin bisa ngeliat kayak gitu. Negara tetangga dulu deh, Australia misalnya kayak gitu. Londo Kampung. Apa? Londo Kampung yang saya Londo kasih itu. Kampung. Iya, kayak gitu. Bule Ternyata orang Jawa. Australia banyak yang bisa bahasa Bule Indonesia dan Jawa. ternyata banyak yang tertarik, iya, Bahasa dengan Jawa bahkan mereka. bahasa Jawa, orang-orang Indonesia, kan kayak gitu Aha, kan. aha, aha, Aduh aha. siapa kemarin si Londo Kampung si nama orangnya? Dave. Dave, ya kemarin tuh kan, makanya kan lucu banget kan, itu kehilangan apa kehilangan logat Australianya. Nah, makanya kayak gitu, atau ya makanya Indofood ya, Indomie itu udah Indofood kan ya, PT Indofood kan Iya. ya, Aha. gitu. Dia bisa melirik akhirnya dia bisa buka MNC kan, kayak gitu. Dia Mhm, tahu ternyata pasarnya ternyata orang-orang mhm, Amerika, orang-orang mhm, Eropa suka kan sama Indomie, mhm, dia bikinlah seperti itu. Nah, menurut Kak Givari, bisalah, bisa dari mhm, kalau elektronik coba dulu dari negara sendiri. Karena kalau mhm. elektronik berat ya, Kak, kita jujur aja lah, Iya. gitu kan, mentok-mentoknya kan sama Apple, sama Iya iya, Samsung, kan heeh, apa, berat tuh saingan kita ya, heeh, gitu kan. Tapi kalau budaya, nggak mhm. kalah. Oh, ngapain sih kimchi, sayur difermentasi Oh iya doang, itu. Itu gitu yang saya greget doang. juga. Itu yang saya Iya, greget. kayak Bener. Indonesia tuh punya sayur asem, kangkung, enak loh itu, gado-gado, gado-gado tuh harus Mmm. di-booming-in itu. Oh ya, anyway guys, tahu topik ini juga sebenarnya saya baru inget nih. Topik ini tercetus Apa waktu tuh? itu, topik tentang SM Entertainment dan strategi Korea ini ya. Itu dari awal jadi guys, dulu Iya? saya kuliah itu ada kayak pengabdian gitu, eee, bareng teman-teman hima lah gitu, teman-teman mahasiswa, itu di salah satu rest area Mhm, itu kita lagi makan gitu, lagi makan lah, lagi makan mhm, terus, temen saya, eee, apa namanya, ngomong ke teman saya yang lain, yang pengen pengen pergi gitu, pengen ke minimarket, dia bilang, mhm. nitip topoki dong," gitu. Nah itu, saya kan pikirannya liar ya, saya Mmm, pikirannya iya, liar gitu, suka mendadak gitu. Eee, saya langsung nanya ke teman saya sebelah, iya, iya. "Menurut lu, kenapa topoki bisa segitunya ya di Indonesia ya? Padahal dulu kan kita menurut gua You batagor tuh know what? nggak batagor I lebih enak ya." everyone is, everyone is Mmm. insecure when they're talking with you. Yes. Your questions are really critical. Your questions are really critical Iya sometimes. iya sih, soalnya temen saya ngomongnya gini, bilang gini, Tapi bagus. Iya, dia terus dia terus enggak, temen kamu dia ngomong gimana? dia ngomong gini, "Han, ini kan kita baru selesai ujian Han ya, bisa nggak mikir dikit ya?" Ya gitu kan, ngomong-ngomong kan kayak lagi sidang skripsi gue. Iya, ya kayaknya berat banget gitu kan pertanyaan lu. Iya, bener bener bener. Iya Gitu, iya iya, apalagi tapi kalau tuh udah mau satu ditanya sama Farhan nih, oh my god. satu kata yang saya tuh Eee, pikirannya langsung ke mana-mana, langsung kayak, soalnya saya inget dulu dulu saya waktu SD, itu topoki nggak populer. Saya nggak tahu iya topoki itu iya apa. iya iya. Padahal Waktu udah ada. Iya, heeh, padahal udah mungkin ada, mungkin iya, heeh. mungkin udah ada, tapi kayak mungkin gerobakan. Kalau dulu kayak misalnya takoyakian itu mungkin sempet kenal lah gitu, di depan SD Iya ada yang iya iya jualan iya iya. gitu. Tapi kayak topoki, kimchi, terus
apalah Mhm. bulgogi gitu, itu Mhm mhm. saya nggak kenal gitu, dan kalau di Mhm. abang-abang pun saya juga belinya ya batagor lagi atau enggak martabak. Iya iya iya, betul 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 betul. Nah itu sih, jadi, Iya iya, heeh, memang memang. Jadi mhm, memang kenapa, hal seperti itu dan memang makanan-makanan Korea sebelum karena kan kalau kita tarik ke belakang sebenarnya kan, booming-booming-nya apa, masuk-masuknya boyband-boyband Korea itu kan memang udah dari lama banget, nggak heeh, dari tahun-tahun terakhir ini kan, memang udah SD lama saya. gitu kan. Bahkan iya, bahkan waktu Kak Givari masih SD gitu kan, berarti kan tahun 2000 ke Iya, atas, maksudnya 2004, 2005 itu tuh udah ada gitu, udah ada boyband-boyband Korea gitu, drama Korea yang, apa namanya, yang ditonton oleh yang mungkin yang udah SMA atau yang mhm, kuliah gitu kan. Tapi mhm, memang tidak se-booming itu pada saat itu gitu mhm, kan. mhm, Kemudian mhm. makin ke sini kayak Kak Givari inget banget tuh, seneng-senengnya Kak Givari Super Junior tuh 2011. Iya, Wah, itu 2011, 2010 SHINee, Super Junior, SNSD, oh gila itu, sampai di sekolah aja pada ngedance kan. Iya, pada gaya-gayaan kayak gitu-gitu kan. bunda mana. Iya. Iya tuh lagi Super Junior. Makanya kan jadi bener-bener yang kayak sewah itu gitu. Meskipun pada saat itu belum tuh kayak maksudnya belum Nah, kayak masuk ke topoki kimchi bulgogi itu masih kayak belum biasa-biasa aja. bahkan Terus masih makin kayak, "Ih, mulai apa lagi sih SMA. Korea?" gitu ya? Iya gitu kan. Nah terus pas mulai tahun 2014 gitu udah "Yuk makan topoki yuk, makan kimchi." Mhm, Udah mulai stand-stand-nya juga di mana-mana, toko-tokonya mhm, juga di mana-mana, bulgogi gitu kan. mhm. Mulai lagi ada apa, ada makanan ini rasa bumbu bulgogi, itu Iya, kan. Apalagi Indomie. sekarang, apa namanya, gochujang ya. Ah hah ah hah. Iya, itu kan Ah hah enak, ah tapi hah. enak sih. Jujur Kak Iya. Givari suka. Enak, emang enak, nggak bisa Ah hah dibohongin ah gitu hah. kan, kayak gitu. Korean chicken juga enak gitu, emang Ah emang hah. enak gitu kan. Mhm, Odeng, Kak Givari seneng banget mhm. odeng tuh gitu ya, memang enak gitu. Odeng Cuma kurang sih. iya, odeng, bukan odading ya, beda. Odading dari Indonesia. Odeng ya dari Korea itu tuh yang apa, ikan ya, apa apa sih terbuat dari apa sih Yang yang kayak itu itu kan? sih, gitulah, Iya, tepung-tepungan juga. ditusuk-tusuk. Nah, makanya itu tuh bisa se-booming itu. Mungkin Mmm, di Indonesia mungkin Indonesia harus nih melakukan hal itu. Banget, Far, batagor, somai, apalagi lemper. bakso. Itu tuh gue jam segini lapar kagak ada makanan lagi. Ya aduh. Iya, makanya itu enak banget loh, pengen banget gitu ya. Mhm, Makanya sebabnya makanya kenapa juga mungkin Kak Givari udah sempet cerita sama Farhan dulu waktu waktu awas tuh ada sedikit bukan sedikit, malah besar ketertarikan mhm. pengen banget jadi tour guide. Tapi Ah ya hah. semenjak kondisi begini ya, Kak, ya, dan ternyata udah banyak yang bilang, nggak bisa, ya udahlah, pupus kan harapan." Soalnya kan ketika kita jadi tour guide, chance kita untuk benar-benar memamerkan, ini Skill. kita ya, apa namanya, kebudayaan kita, makanan-makanan dan minuman kita itu kan bener-bener makin wah banget kan, kayak Mmm, gitu. mmm. Lu jangan deh makan, apa namanya, miso soup dari Jepang, ngapain sih? Iya. Soto Betawi tuh enaknya ke ubun-ubun. Iya kayak gitu, Iya. gak usah Heeh. bulgogi, rendang Mhm. semur mah enak banget, kayak gitu Ah hah. kan. Ah Cuma hah. lagi-lagi di negara kadang, Heeh. prinsip ekonomi, Far, Mhm. apa namanya, ini, apa namanya, apa, apa sih kok Kak Givari jadi lupa sih? Apa tuh? Apa, Far? Supply and demand. Supply and demand. Ya yang apa, kalau semakin banyak itu kita ketemu kan, Demand. semakin Oh. ada gitu kan, Mmm. orang kan bosen gitu Oh kan, iya, jadi beli aja gitu kan, kayak gitu. Jadi akhirnya, minatnya juga menurun kan, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tuh, apa namanya, kalau misalnya orang, kayak kita orang Indonesia ya, Mmm, ya bakso, batagor, tiap hari mmm, kita ketemu gitu mmm, kan, kayak gitu. Jadi kayak nggak wah gitu, tapi mmm, kalau kalau Korea kan kayak ada sensasinya, "Ih, gue iya. makan ini tuh kayak berasa jadi kayak lagi duduk sama Lee Min Ho." Makan Nah ini itu kayak juga, lagi disuapin sama Lisa Blackpink. nah itu pengaruhnya tuh, siapa tahu mungkin Itu film atau drama itu Far. kita itu, Far, kamu tagu nggak sih yang heeh, waktu McDonald yang oh ada BTS, limited BTS itu nugget heeh, apa apa sih? iya, Kok bahkan se-booming itu? kotaknya doang Padahal mahal. kotaknya doang dan iklannya kan dimakan sama mereka, maksudnya Heeh, ada video mereka makan itu gitu heeh kan, heeh heeh kayak heeh, gitu. Terus botol minumnya Blackpink tuh yang di Starbucks ya kalau nggak salah kan? heeh, Yang limited edition sampai heeh, sebegitunya orang pakai ini Oreo iya Blackpink kayak iya gitu-gitu kan, iya itu kan genius. iya, Kak Givari perlu katakan itu genius.
That's really genius, and we have to copy that. We have to do the same thing. Jadi Hmm. kenapa nggak kita coba melakukan hal yang sama gitu kan? Hmm. Kita ambil artis terkenal di Indonesia untuk mempromosikan produk Indonesia. Tapi Yes. yang terjadi apa? Artis bagus di Indonesia gabungin sama agensi Korea. Nah itu Iya iya. ini Tapi ini di lain sisi gue juga gak bisa nolak, gue juga jadi seneng sih ya. Ya iya. keren juga ternyata. Ya tapi di lain sisi ya sayang banget ya gitu, artis besar Indonesia malah ditariknya sama Korea kan kayak gitu ya, meskipun ya ditariknya secara bisnis aja, hubungan bisnis aja ya gitu, cuma ya aduh gimana sih gitu, coba ini pakai artis Sempat saya Indonesia. juga ini Kak, kayak mungkin agak sedikit sebel gitu Aha, sama e-commerce Indonesia yang iklannya aha. dulu tuh kan Iya iya, betul gila, ada betul. yang pakai Iya. Blackpink, ada yang pakai Iya, BTS. Oh my betul betul god. betul, banyak banget iklan kopi NCT tuh, waktu Iya, kopi apa tuh yang kopi itu apa si sih? Lukas kan, member LC NCT gitu kan. Hmm. Waktu ini Siwon, iklan mie ya Oh, mie ya? mie sedap. Mie sedap ya? Ya. Iya, kan ya gue sebagai fansnya itu sih Ah, fansnya iya. Lukas sama Siwon sih seneng ya. Ah, kok Iya Korea iya Spicy gitu, Chicken masih inget lagi variannya. Korean spicy chicken. Iya kan, jadi kayak ada rasa tertarik pengen cobain gak sih kayak gitu. Karena jadi kita tuh nggak bisa nggak menganggap Hmm, remeh seperti itu. hmm, hmm, Bahkan iklan-iklan yang cuma di chat hmm, di bis di chat hmm, itu jangan dianggap remeh loh. hmm, Itu hmm, hmm, ngefek loh ke hmm. perusahaan itu. Iya. Promo-promo seperti itu tuh laku gitu kan kayak gitu. Cuma memang nggak jadi pungkiri lagi tadi karena memang Hmm. yang merekanya emang dari sana udah cantik dan ganteng ya dipromosikan Ah, kan, disukain sama Indonesia. Tapi bukan berarti kan kita nggak bisa melakukan hal yang sama gitu kan, seperti itu. Bisa iya, lah pasti kayak gitu. Meskipun artis-artis di Indonesia yang go internasional ya bisa hmm, dihitung jari lah gitu kan iya, seperti itu. Tapi kan ternyata di Jepang, di Malaysia, ya ampun Far, itu hmm. bener-bener deh, apa namanya, itu Kak Givari mau upload di Instagram Kak Givari tuh, jadi waktu Kak Givari ngomong Wah, sama orang Malaysia itu, tapi jadi spoiler nih kan, jadi nggak surprise ah, deh. ya Jadi si udah. orang Malaysia ini tuh ngefans Far sama band-band Indonesia, yang Ah, kalau mau tahu ya, nanti nonton aja di Instagram ya, ya. band-bandnya apa aja. Kak Givari sampai kaget loh, Ya, Bang. dan dia hafal lagu-lagunya, dan kita nyanyi Eh, bareng, itu bener-bener gila sih. Kok oh bisa iya. ya gitu Ah, ya. tapi kalau Malaysia emang iya Kak, Iya even kan, emang iya, radio emang iya. radio mereka pun kayak radio konvensional Put, mostly put muterin lagu kita Lagunya gitu. iya, nah itu Ah, dia. Makanya dia juga terang-terangan itu ngomong, hmm, TV station kita dan radio station kita itu ah, muterinnya acara-acara Indonesia. Malaysia. Ah, Gitu loh. Iya, bahkan Upin Ipin yang asal dari mereka, mereka diputarnya yang versi Indonesia, Far. Kayak gimana kaget, diputar "Hah? versi Indonesia gimana? Serius diputarnya versi Indonesia bukan yang Malaysia Dubbing punya?" Indonesia. Lah, iya Dubbing dubbing Indonesia. Indonesia. Kan Kak Lah Gimana kok bingung ya. lah di Loh, sini aja kok kita begitu? Malaysia. Malah Nontonnya gitu. itu Far, mungkin udah akhir zaman, mau kiamat. Semua serba kebalik. Iya iya, makanya lucu banget kok begini ya. Dan iya itu tadi Hmm, yang konser-konser di Jepang itu kan hmm, banyak peminat-peminat ya band-band hmm, Indonesia yang konser di Jepang karena ternyata orang Jepang suka sama lagu Indonesia. Yang akhirnya makanya dimanfaatkan. Nah itu dia. Makanya si hmm. siapa Par? Ya. Si siapa tuh? Hiroaki. Oh, Ya, Hiroaki Hiroaki Kato. Sang Ah, itu dia termasuk jenius gitu yes. lah. Karena dia tahu nih apa Indonesia suka namanya, Jepang. musik Indonesia itu bakalan catchy nih di telinga Hmm, orang Jepang gitu kan. hmm. Jadi dia translate ke bahasa Jepang dan ternyata Aha. orang Jepang sesuka itu. Eh, Jangan orang Jepang, kita yang orang Indonesia kita suka. suka gitu versi Hmm, Jepangnya gitu kan. Ternyata di Jepang se-booming itu lagu-lagu Indonesia kayak gitu. Makanya jadi ya itulah pinter-pinter melihat hmm, apa namanya, chance, hmm, opportunity kayak gitu, itu yang memang orang Indonesia tuh sering sering banget miss hmm. opportunity gitu ya. Dan itu Oh. keburu direbut akhirnya sama negara lain gitu. Dan itu juga Kak, Gitu sih. nyinggung tadi yang Kakak bilang karena mungkin Apa kayak tuh? orang Jepang atau orang Korea good looking gitu ya. Ah, ah, iya iya. Itu itu strategi branding mereka lah ya. Tapi saya kalau Mhm. kita bisa lihat-lihat bahkan mungkin yang di Amerika, musisi kulit hitam, aktor kulit hitam Mmm, itu mhm. juga banyak yang bisa terkenal gitu loh. Iya, Bukan betul bukan betul berarti betul. bukan berarti kulit That's hitam true. itu jelek ya. Maksudnya Jelek, iya iya iya, betul betul betul. enggak, Heeh bukan heeh. berarti jelek maksud saya.
malah Iya, ditanyain. ngerti maksud Kak Givari ya. Bukannya kulit hitam itu berarti bagi orang-orang tuh jelek gitu kan. Punya karismanya sendiri lah kulit hitam maupun kulit Betul, putih gitu. punya khasnya, keunikannya sendiri. Gitu. Nah itu ke ciri khasannya itu soalnya. Iya, Nah, betul makanya. Nah, terus? apa kakak mau apa nih? Oh, enggak. Udah lanjut. Go on. Enggak. Terakhir nih mungkin karena kita udah panjang banget kayaknya. Udah jam berapa? Banget. Iya, ya. Iya. Nah, Lapar lagi. ginilah kita kalau udah ngobrol berdua guys. Kita kalau off Iya. cam sebenarnya bisa lebih panjang lagi. Iya, memang agak mulut ini agak nggak bisa di stop ya Kak ya. Iya, Iya. ya. Makanya besok jadi nginep ya. Oke. Ya bikin konten apa kek. Iya, Siap, iya, siap, iya. siap. Oke. TikTok, TikTok. TikTok boleh. Nah, Iya. terakhir nih Kak. Mhm. Eh, kakak tahu kan statement Jokowi soal Mhm. Indonesia 2025? Oke, iya. Oke, you get it kan? Nah, Iya. seoptimis apa kakak dengan keadaan sekarang ya? Keadaan real sekarang, seoptimis apa kakak Indonesia emas 2045 itu terwujud? Hmm. Kalau ngomongin masalah Indonesia emas ya Far ya, Hmm? em, lagi-lagi adalah kembali kepada kerjasama. Hmm. Kerjasama dalam negeri kita nih ya, maksudnya Ah, kesolidaritas. Makanya tadi jujur Kak Givari, I'm really glad, hmm. I'm really impressed when you said over and over about um, solidaritas ya. Hmm. Solidaritas itu penting. Di Hmm. mana solidaritas itu berarti membicarakan masalah pemikiran yang sama gitu Hmm. loh, sepihak, kita Hmm. saling mendukung, tidak saling membeda-bedakan gitu ya. Hmm. Kalau misalnya antara dari yang atas, dari yang Hmm. pemerintah sampai ke yang paling bawah gitu ya, Hmm. itu kita bisa bisa solid gitu ya. Insya Allah apapun yang Hmm. diciptakan, statement apapun yang disampaikan oleh mantan Bapak Presiden kita, masih masih nggak sih? Apa udah mantan? Iya, itu belum dilantik. Jadi masih Nah, presiden kita, masih Bapak Presiden kita. sampai ini di tag ya, sampai ini di shoot Sampai di masih. tag ya pastinya Nah, belum ini ya, masih jadi presiden ya Bapak masih. kita ya. Ya itu insya Allah pesimis kita. Karena memang basicnya kakak apa-apa Kak Givari ngeliatnya ideal dulu lah, Ya. idealis dulu lah, idealis dulu karena ya dengan pola pikir dengan idealism mindset gitu ya, akan terpiculah kita untuk bisa menggapai apa yang kita impikan gitu seperti itu. Nah balik masalah tadi Indonesia Mas tadi, insya Allah bisa. Kalau misalnya tadi, harus, apa ya kalau bahasa Indonesianya ya, mmm, apa ya, komitmen, kemudian dedikasi, kemudian kerja keras dan solid tadi itu benar-benar menjadi satu padanan yang bagus gitu ya, menjadi satu resep yang bagus, digabungin jadi satu, dan kita semuanya punya itu semua, maka insya Allah kita pasti bisa. Gitu loh. Karena memang, apa namanya, 2045 itu kan bonus demografi ya, Mhm. bonus demografi juga ya, Mhm. bonus gitu kan, seperti itu. Itu akan bisa jadi, kekuatan, Mhm. power, ya karena itu kan, ini ya, sumber daya manusia ya, gitu. Mhm. Bisa juga itu bisa menjadi senjata Weakness. makan tuan atau senjata kita iya betul, malah jadi, eee eee suatu hal yang tidak kita inginkan terjadi kepada negara kita, kan kita nggak mau sampai seperti itu, gitu. Karena beberapa, orang-orang di sekitar Kak Givari gitu ya, yang maksudnya orang-orang hebat ya, gitu dalam tanda kutip, bukan bukan orang yang cuma ngomong doang gitu, mereka selalu ngomong seperti itu, gitu kan. Bonus demografi ini harus dimanfaatkan, Mhm. gitu kan, di 2045 nanti, gitu kan, di usia Indonesia yang ke-100 ini, Indonesia Emas. Jadi apakah nantinya hal tersebut ini justru malah bisa membawa kemajuan atau justru malah membawa yang sebaliknya? Tapi kita tidak harapkan itu untuk terjadi, gitu. Tapi kalau ngomongin masalah kondisi kita yang sekarang, kalau kita ngomongin kondisi kita yang sekarang masih perlu banyak, eee, Peningkatan. introspeksi, perubahan, ya perubahan secara mindset dan mental. Mental sih, Far, Mhm. mental, Mhm. Far, itu nggak pernah habis loh. Kalau kita Ya. ngomongin masalah mentality-nya orang Indonesia ya, gitu, Mhm. termasuk kita pribadi lah ya, kita juga masih ada ini. Mhm. Ya, Mhm. klaim kamu di awal podcast ini gimana tadi? Itu kan masalah Apa? mental Kak Givari. Iya.
Ya jadi ada masih punya permasalahan mental issue-nya masing-masing dan itu yang insya Allah nanti bisa diperbaiki ke depannya gitu kan karena nobody's perfect but we can still do our best for the brightest future and I always believe that Indonesia can compete with another countries and I hope Indonesian can be um, apa ya istilahnya kalau kita bilang, apa namanya, bertahan gitu kan Mhm, karena banyak, apa prediksi-prediksi, apa namanya, orang-orang di luar sana yang menyatakan bahwa Indonesia tidak akan bertahan atau Indonesia akan mhm, hancur atau segala macam mhm, gitu ya. mhm, mhm, Itu karena mereka melihat, current situation, current mhm, condition gitu mhm, ya dan mhm. kaki mereka nggak bisa menyalahkan. Tapi insya Allah Indonesia akan tetap bisa survive, Amin. Indonesia akan bisa bersaing dengan negara lain dan insya Allah Indonesia juga bisa harum, bisa apa namanya, dilihat ya oleh negara-negara lain, dilirik oleh negara-negara lain Mhm, seperti Korea juga, seperti Korea amin, Selatan. Mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. amin. Oke guys, jadi intinya eh kita bukan sekedar apa nih, bukan sekedar bonus demografi atau Mhm, populasi yang banyak, tapi juga mhm. kualitas yang Betul sekali, bersaing gitu, kualitas yang betul. terbaik lah gitu. Sedikit saya ngutip mungkin dari salah satu buku yang pernah saya baca, bukunya Jill and Lloyd Bridgeford. Nanti mungkin saya cantumin juga linknya di bawah. Eh, Jill and Lloyd Bridgeford ini dia bilang eh, jumlah atau populasi yang banyak tidak serta-merta menganugerahkan kemajuan. Dia bilang kayak gitu. Jadi di sini Oke, intinya soal kualitas dan bagaimana kita mendidik, bagaimana kita mempersiapkan generasi. Baik mungkin dari kita, setelahnya mungkin ke generasi selanjut kita sampai 2045, sampai seterusnya mungkin tahun amin. 3500 mungkin. Amin 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 amin. Ya udah meskipun kita kayaknya udah nggak ada tuh ya pada zaman itu Iya. ya. Oke Yang oke. penting Indonesia atau mungkin lebih tepatnya mungkin masyarakat Indonesia itu mendapatkan anugerah dari populasi dan kualitasnya. Amin. Amin amin ya Ya, rabbal alamin. itu mungkin dari kita. Thank you. Sebelumnya mohon maaf kalau Thank ada you salah-salah so kata. much. Thank you so much Sorry. for having me here Thank you juga today. Kak. Thank you juga udah hadir Kak. Dan eh ya mungkin see you next time on next video. Bye.